Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan memaparkan materi untuk kelas 11 ya. Kemarin saya sudah memberikan materi di mana materi tentang seni rupa. Untuk bab pertama kita membahas tentang seni lukis ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Tetap karena kita dalam kondisi seperti ini, walaupun kita pembelajarannya secara daring, mudah-mudahan nanti dari apa yang saya paparkan ke kamu bisa mendapatkan sedikit atau banyak ilmu ya. Jadi untuk kemarin saya sudah memaparkan materi tentang karya seni lukis. Jadi untuk seni lukis itu sendiri, kita membahas tentang seni lukis dulu. Apa itu seni lukis? Ya, seni lukis itu sendiri di dalamnya merupakan kegiatan atau mengolah ekspresi ya, mengolah ekspresi atau menyalurkan bakat melalui bisa media pensil, krayon, cat warna, cat air, spidol atau juga pilok ya. Jadi kita menyalurkan ekspresi bakat kita menggunakan apa tadi? Media warna. Jadi bisa warna hitam itu juga termasuk warna. Kemudian secara umum karya seni lukis itu di dalamnya ada beberapa aliran ya. Jadi karya seni lukis itu di dalamnya ada beberapa aliran. Yang pertama itu adalah aliran lukis dengan kita sebut sebagai representatif. Jadi representatif itu yang seperti apa? Nanti saya akan coba tampilkan gambarnya. Kemudian yang kedua ada aliran yang termasuk non-representatif. Kemudian yang ketiga adalah aliran seni lukis deformatif ya. Jadi untuk aliran representatif ini merupakan suatu karya seni lukis yang nyata atau real. Jadi aliran karya seni lukis representatif ini merupakan atau mengambil dari wujud aslinya ya. Bisa juga menggambar pasar atau mungkin pemandangan alam atau mungkin sudut kota. Jadi objek lukisan ini sesuai dengan real, nyatanya, representatif ya. Kemudian aliran yang kedua tadi, kalau ada representatif ada non representatif. Jadi ada juga aliran non representatif. Aliran seperti apa yang disebut sebagai non representatif ini? Jadi aliran non representatif ini itu salah satu aliran dalam karya seni lukis yang sudah meninggalkan bentuk aslinya. Kok bisa bentuk asli ditinggalkan? Terus contohnya seperti apa? Jadi karya seni lukis dengan aliran non representatif ini biasanya mengalami perubahan bentuk sehingga tidak dapat dikenali. Jadi kalau tadi representatif itu adalah aliran karya seni lukis yang masih dapat dikenali bentuknya, kalau non representatif ini adalah aliran karya seni lukis yang sudah tidak dapat dikenali bentuknya ya. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah aliran dalam karya seni lukis yang kita biasa menyebutnya sebagai aliran deformatif. Jadi apa itu aliran karya seni lukis yang poin ketiga ini, deformatif ini? Jadi deformatif ini sebuah karya seni lukis yang mengalami perubahan bentuk dasarnya, tapi masih dapat dikenali ya, masih dapat dikenali bentuknya. Jadi di sini misalnya salah satu contohnya adalah karya
seni lukis Avandi, ya, Avandi misalnya ini. Jadi bentuk ini mengalami perubahan bentuk, tapi masih dapat dikenali. Ya, oke. Kita kembali ke poin yang pertama tadi, aliran karya seni lukis yang representatif. Kalau kita membahas tentang aliran karya seni lukis yang representatif ini, di dalamnya ada berbagai macam, atau mungkin kalian sudah familiar atau kenal ya, atau mungkin di rumah-rumahnya juga ada lukisan seperti itu. Jadi contoh yang pertama di sini dari aliran representatif ini adalah di dalamnya ada naturalis. Ini naturalis. Jadi aliran naturalis ini kenapa disebut naturalis? Karena objeknya itu mengambil dari alam. Ya. Jadi lukisan ini diambil dari objeknya, dari alam. Ada tumbuhan, kemudian danau, rumput, gunung, langit, dan sebagainya. Yang semua objeknya di sini diambil dari alam, natural. Ya, oke, sudah contohnya kita inikan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah aliran realisme. Kita tampilkan contohnya ya. Yang realisme ini, jadi realisme ini memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek. Realis. Jadi aliran dalam karya seni lukis ini tanpa mengurangi atau menambah dari objek. Kita contohnya ini ya. Contohnya. Jadi di sini ada contohnya itu pemandangan orang di sawah sedang panen ya. Panen di sini. Jadi di situ objeknya ya sama seperti itu, tidak dikurangi atau ditambahi. Real, nyata. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika kamu ingin mengambil gambar sudut pandang di aktivitas di pasar, bisa difoto dulu. Kalau kita sekarang kan ada media HP di situ. Jadi hasilnya itu juga tidak dikurangi ataupun ditambahi. Realisme. Kemudian setelah tadi ada aliran naturalis, realisme, kemudian aliran berikutnya adalah dalam aliran yang representatif ini adalah aliran romantisme. Ya, romantisme. Jadi apa itu aliran dalam karya seni lukis romantisme ini? Jadi aliran romantisme ini aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat ya, atau kejadian yang dramatis, sehingga pelukis termasuk aliran ini adalah di dalamnya ada Raden Saleh, Francisco Goya, dan Toner tadi. Jadi aliran karya seni lukis ini cenderung bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat ya. Banyak sekali karya seni lukis yang beraliran romantis ini. Kita coba lihat alirannya di sini. Ini bersifat imajiner. Ya. Oke, sudah. Ada lagi ini. Ya. Oke. Pindah ke berikutnya. Tadi yang pertama adalah aliran karya seni lukis yang bersifat representatif. Kemudian kita bahas yang kedua, aliran yang bersifat non-representatif. Non-representatif. Jadi dalam karya seni lukis ini semua unsur-unsurnya itu sudah meninggalkan bentuk aslinya. Jadi aliran non-representatif ini biasanya merupakan wujud ungkapan ekspresi dari karya senimannya, yang tidak ada batasnya. Jadi sesuai dengan ekspresi mereka di situ ya, yang bentuknya ini cenderung meninggalkan dari bentuk aslinya.
atau biasanya kita menyebutnya sebagai aliran abstrak ya. Ini contohnya. Jadi abstrak di sini cenderung hanya permainan warna saja. Bentuknya tidak terlihat di sini. Bentuknya acak, kemudian hanya permainan komposisi warna ya. Kita coba lihat lagi. Ini juga termasuk abstrak di sini. Oke. Nah. Oke, berikutnya di samping abstrak tadi ada poin yang ketiga ya, yaitu aliran karya seni lukis deformatif. Apa itu deformatif? Ya. Jadi kalau kita membahas deformatif di sini, aliran lukisannya itu yang seperti apa? Karena deformatif itu sendiri adalah perubahan bentuk dari aslinya ya. Jadi lukisan ini dari bentuk aslinya itu berubah sehingga menghasilkan suatu bentuk baru. Namun ya, walaupun di sini ada perubahan bentuk dari aslinya, tapi untuk aliran deformatif ini tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Ya. Saya contohkan satu dalam aliran deformatif ini. Yang pertama, aliran ekspresionisme. Kita coba lihat. Jadi di sini ada sebuah karya seni lukis, 3 objek ya, warna cenderung kuning, merah, kemudian yang satunya agak ada hijaunya ya. Di sini figur wajah. Walaupun di situ proses senimannya ketika menggambar tidak seperti aslinya wajah orang. Pada orang kan nggak ada seperti ini orang. Tapi ini tidak meninggalkan unsur wujud aslinya. Tetap rambut, kepala bulat, ada hidung, mata, telinga, mulut, dan sebagainya. Ini aliran ekspresifnya. Kemudian di samping itu, yang kedua ada yang disebut sebagai aliran impresionisme. Apa itu impresionisme? Kalau kalian sudah mempelajari aliran impres ini merupakan, kita contohkan satu, ini aliran lukisannya, backgroundnya kapal ya. Jadi aliran impres ini dalam karya seni rupa pengembangannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis oleh perubahannya ya. Oke, cukup lukisannya. Jadi aliran, atau tampilkan lagi, jadi karya seni lukis ini hanya berupa sebuah kesan saja ya. Jadi penggambarnya tidak begitu detail, tapi ketika dalam coretan di sini kita sudah melihat objeknya. Oh, itu kapal, itu rumah, itu laut, itu pohon, itu ombak. Jadi hanya sekedar kesan-kesan saja. Berikutnya, ketika kita sudah tadi ada satu ekspresionisme, kemudian yang kedua impresionisme, yang berikutnya adalah surrealisme ya. Saya tampilkan contohnya aliran lukisan surrealisme. Jadi aliran ini menyerupai bentuk yang sering di dalam mimpi ya. Jadi bentuknya nyata di sini. Ada jam, ada tumbuhan ya di sini. Tetapi jam itu seperti kain ya. Jadi aliran dalam surrealisme ini menyerupai bentuk yang sering dijumpai. Ini bentuknya nyata ya, tapi dalam seperti alam mimpi. Oke. Nah, ini merupakan aliran bentuk surrealisme, juga perubahan bentuk tadi. Oke, kemudian berikutnya, kalau tadi kita bahas surrealisme, berikutnya adalah aliran kubus. Jadi dalam aliran kubisme ini, objek dasar karena di sini adalah kubis. Jadi ketika menggambar di sini, objek dasarnya adalah sebuah kubus. Bagaimana bentuk lukisannya? Kubus, untuk
lukisan. Seperti apa? Oke, jadi saya tampilkan saja contohnya. Jadi saya contohkan di sini ada apa kira-kira? Kuda atau macan? Coba lihat. Jadi dalam aliran kubisme ini unsur utama dari karya seni ini berupa bidang segi empat, ya, atau bentuk dasar kubus. Jadi bentuk dasarnya itu memang bidangnya itu bidang segi empat atau bentuk dasar kubus. Makanya dalam aliran lukisan ini yang saya tampilkan di sini, objeknya ada kotak-kotak di situ, ya, kubus, ya, unsur permain warna lagi. Itu untuk aliran karya seni lukis yang tadi, yang pertama, ya, representatif, ya. Jadi representatif tadi sudah. Kemudian yang kali ini saya bahas adalah aliran deformatif, ya. Jadi intinya itu karya seni lukis dengan deformatif ini, walaupun ada perubahan bentuk, walaupun ada berbagai macam perubahan bentuk, tapi nilai asli atau unsur asli atau bentuk aslinya itu masih dapat dikenali di sini. Ini deformatif, ya. Oke, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.